yang tidak tepat. Jadi Ustaz Adit, ada orang yang mengatakan, kaum lain mengatakan bahwa malaikat itu yatasofuna bil bashar, bahwa malaikat itu tersifat seperti manusia. Itu kaum sebelah ya. Tetapi menurut kaum kita, yaitu kaum ahli sunnah wal jamaah, bahwa malaikat itu la yatasifuna bil bashar, tidak sedikit pun tersifat oleh sifat manusia. Kemarin udah membahas tentang para rasul dan nabi yang tercatat dalam Al-Quran. Yang wajib kita ketahui, nabi plus rasul itu ada 25 ya. Dari mulai Nabi Adam sampai Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang akan melanjutkan bait selanjutnya. Wal malakul ladzi bila abin wa la akla la syurba wala naum walahum. Oke, kita lanjut. Bentar ya. Wal malakul ladzi, lihat, wal malaku dan malaikat, alladzi bila abin, malaikat itu Ustaz Radit tidak memiliki bapak, wa dan tidak memiliki ibu. Jadi jangan punya asumsi, jangan punya pemikiran bahwa malaikat itu seperti layaknya manusia, yang dimana manusia itu dilahirkan, pasti yang dilahirkan itu mesti ada bapak dan ibu, gitu kan? Nah, itu kaum yang fatal. Makanya sehingga ada orang yang mengaku bahwa dia itu malaikat, tetapi dia itu dilahirkan. Sedangkan menurut ahlus sunnah wal jamaah, malaikat itu Ustaz Radit, dia itu bila abu wa tidak memiliki bapak dan tidak memiliki ibu. Tidak memiliki bapak dan tidak memiliki ibu. Bahkan la akla wala syurba wala naum. Malaikat itu Ustaz Radit tidak pernah makan, tidak pernah minum, dan tidak pernah tidur. Dalam artian layaknya sifat-sifat manusia itu gak ada di dalam diri para malaikat. Gak ada di dalam diri para malaikat. Artinya gini, kita itu yajibu ala kulli mukallafin ayataqida anna lillahi malaikat. Jadi kita itu harus meyakini, wajib bagi kita sebagai mukallaf, yakni orang yang balik juga berakal, meyakini bahwa Allah itu memiliki para malaikat. Mana Ustaz dalilnya? Dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah. Amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun qulun amanna billahi wa malaikatihi. Wa hadhihi ayah dalilun ala anna lillah malak. Itu ayat tersebut itu menunjukkan atau memberikan indikasi bahwasanya Allah itu memiliki malaikat. Cuman yang harus antum pahami, Ustaz Dalid, yang lainnya, bahwa hum la yatasufuna bi syai'in mimma yatasafu bihi al-bashar. Yang harus antum yakini bahwa para malaikat itu tidak tersifat sedikit pun oleh sifatnya manusia. Dalam artian bagaimana? Dalam artian gini, annahum khuliqu min ghairi wasithah ab wala para malaikat itu tidak dilahirkan, tidak diciptakan melalui pelantaraan ibu dan bapak. Jadi Allah menciptakan malaikat itu tidak ada pelantaraan. Layaknya seperti kita sebagai manusia. Manusia itu memiliki wasithah, pelantaran. Adanya antum itu Ustadz Able itu menunjukkan atau menjadi adanya wasilah, yaitu bapak dan ibu. Kalau tidak ada bapak dan ibu antum ya nggak ada. Kalau malaikat nggak. Malaikat itu ghair wasit, tidak memiliki. Jadi wujud itu ada dua, ada wasitoh, ada ghair wasit. Wujud wasitoh contohnya wujudina, adanya kita itu ada pelantaran. Dari siapa? Ibu dan bapak. Kalau malaikat itu ghair wasitoh, tidak ada pelantaran. Adanya malaikat itu tidak ada pelantaran, yakni tidak memiliki bapak dan tidak memiliki ibu. Al malakul ladzi bila abin wa Para malaikat itu tidak memiliki bapak dan tidak memiliki ibu. Ketika ada orang yang mengakui bahwa dirinya itu malaikat, tapi dia itu dilahirkan dalam artian adanya itu wasilah bapak dan ibu, maka jangan dipercaya. Ya, saya yakin 100% terhadap antum yang sedang ngaji di sini, yakin ketika ada orang yang mengakui bahwa dirinya malaikat, yakin 100% antum tidak akan mempercayai. Akan tetapi beda hal kalau imannya kurang sedikit, mungkin ada rasa percaya. Naudzubillah, tsumma naudzubillahi min dzalik. Oke, lanjut. Paham ya?
Jadi kita itu harus meyakini di dalam hati kita bahwa bahwa Allah itu memiliki malaikat. Malaikat itu apa sih? Yakni utusan. Bahwa para malaikat tidak makan, tidak minum, tidak tidur. Bahkan para malaikat pun tidak tersifati oleh lelaki ataupun perempuan. Gak ada istilah malaikat itu perempuan atau lelaki. Gak ada. Gak bisa. Paham ya? Karena apa? Karena ketika kita faman i'taqada dzukuratahum, ketika kita meyakini bahwa malaikat itu tersifati lelaki ataupun perempuan, itu ada ranah fi kufrihi, ada ranah yaitu mungkin saja itu terjerak pada sifat kekafiran atau kekufuran. Maka istilahnya juga hal yang batil. Paham ya? Kemudian lanjut, malaikat itu terciptanya dari apa, Ustaz? Berhubung malaikat itu ghairu wasithah, tidak dilahirkan, dalam artinya tidak memiliki bapak dan tidak memiliki ibu, lalu Ustaz, malaikat itu diciptakan bentuk yakni berupa apa atau melalui apa? Lihat, wahum ajsamun nur. Jadi malaikat itu ya jisim yang tercipta daripada cahaya latifah, cahaya yang lembut, kemudian bil arwah, jasad yang tercipta daripada cahaya itu dimasukkan arwah. Itu saudari. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, khuliqatil malaikah min nur, bahwa malaikat itu diciptakan ya dari cahaya. Bahkan ada ulama yang mengatakan bahwa malaikat itu nur apa ya istilahnya itu, Anda lupa. Nur wadiyah kalau nggak salah. Jadi cahaya yang menyinari. Oke, itulah bet daripada wal malakul ladzi bila abin wa la aqla wala syurba wala nauma lahum. Bahwa para malaikat itu Ustadz tidak memiliki bapak dan tidak memiliki ayah. Ibu. Dan juga tidak makan, tidak minum, tidak tidur. Khulasonya, berarti malaikat itu tidak tersifati oleh sifat manusia. Halayaknya manusia itu tidur, makan, kemudian memiliki ayah, memiliki ibu. Kalau malaikat itu tanjihum, yakni dibersihkan daripada sifat-sifat tersebut. Malaikat itu bahkan yakni munajjahuna anil atham wal khotoya. Malaikat itu dibersihkan dari dosa dan kesalahan. Berdasarkan apa? Di dalam Al-Qur'an. Surat An-Nahl kalau enggak salah. Yani yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma ya'marun. Wa hadhihi ayah tadullu ala annal malaikah munajjahuna anil atham wal khotoya. Yani ayat tersebut itu menunjukkan atau memberikan indikasi bahwa malaikat itu dibersihkan daripada dosa dan kesalahan. Dan ayat selanjutnya pun ada, surat At-Tahrim, la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma ya'marun. Jadi malaikat itu tidak pernah berdosa kepada Allah dan dia itu melakukan sesuatu yang Allah perintahkan. Kalau Allah memerintahkan sujud, dia sujud. Kalau Allah memerintahkan ruku, ya ruku. Makanya malaikat itu ada malaikat katabah, ada malaikat hafadhah, hamalatul arsy, kemudian malaikat sajid, malaikat mustaghfir, banyak itu tergolong-golong ya. Oke. Sekarang melanjutkan bait selanjutnya. Tafsilu asrin minhum Jibril, Mikail, Israfil, Munkar, Nakir, Raqib, wa qada Aqid, Malik, Ridwan, Ihtada. Kemudian bait selanjutnya qala Nadim rahimahullah. Tafsilu asrin minhum Jibril. Perincian daripada malaikat yang 10 yang kita harus yakini. Itu yang pertama adalah malaikat Jibril. Oke, saya akan jelaskan satu persatu daripada malaikat 10 ini agar supaya antum paham. Artinya gini.
Yajibu ala kulli mukallafin ayataqida asratan minal malaika ala wajhi tafsil bima'rifati asma'ihim. Bahwasanya kita itu wajib sebagai orang mukallaf wajib untuk meyakini malaikat yang 10. Bukan hanya sebatas meyakini, akan tetapi harus mengetahui mengetahui nama-namanya secara tafsir, sampai yakni secara rinci. Oke, pertama Jibril. Mohon. Pada ngomong. Oke, Mohon. Pertama malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu ada malakul wahyu. Yakni malaikat yang menyampaikan wahyu. Itu anak-anak SD pun sudah tahu. Akan tetapi ini memiliki sebuah pelajaran dan memiliki sebuah pegangan. Ketika antum memiliki anak, antum itu harus awal pertama itu ajarkan terhadap anak antum itu sifat-sifat Allah yang wajib, kemarin udah ya. Kemudian sifat-sifat mustahil dan jaiznya. Setelah itu sifat daripada wajibnya para rasul, mustahil para rasul dan jaiz para rasul. Kemudian harus mengetahui asma urusul wal anbiya yang 25 itu karena wajib. Setelah itu harus mengetahui yakni asmaul malaikah dan siapa itu malaikah. Ini jadi pelajaran bagi antum. Ini bekal untuk antum suatu saat nanti menghadapi anak antum di kemudian hari. Pertama malaikat Jibril ya. Malaikat Jibril itu beliau itu malakul wahyi, yaitu malaikat yang yang tugasnya sebagai menyampaikan. Waalaikumsalam. Bentar. Selamat. Mi, minum tamu. Kelabat. Abi pangitan bayar aja nanya. Bentar ya, sebab ada tamu ya. Alis. Ya, Bang. Mana tuh? Jum. Oke. Dan Oke, lanjut ya. Males, ganggu sedikit. Yang pertama apa? Malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu malakul wahyi. Yani as-safiru bainallahu wa anbiyahi. Jadi dia itu tugasnya itu untuk ya safiru secara makna itu orang yang pergian. Yani orang yang menyampaikan wahyu. Wahyu dari Allah kemudian disampaikan kepada para nabi. Berdasarkan apa di dalam Al-Qur'an? Kul man kana aduwan li Jibril fa innahu najallahu ala qalbika bi idznillah musaddiqan lima baina yadayhi. Jadi surat Al-Baqarah ya. Iya. Oke. Kemudian malaikat Jibril pun boleh antum catat, itu beliau pun yusamma ar-ruhul amin. Yani yusamma ar-ruhul amin. Beliau pun dijuluki sebagai malaikat yang diberi nama Ruhul Amin. Ruhul Amin. Berdasarkan apa Ustaz? Di dalam Al-Quran. Surat apa? Ustaz tadi antum ingat? Ayatnya gini. Wa innahu latangzilu rabbil alamin najalla bihi ar-ruhul amin. Ruhul amin di situ adalah isinya apa? Malaikat Jibril. Wadih ya, jelas. Kemudian ada juga para ulama mengatakan bahwa malaikat Jibril itu bukan di Amin, Ruhul Kudus. Jadi Ruhul Kudus di sini isinya siapa? Malaikat Jibril. Mirabbika bil haq, surat An-Nahl ya. Bahkan jadi ada saya perinci ya, saya tafsirkan. Nama malaikat Jibril itu minimalnya ada 3. Pertama apa? Ruhul Amin. Kedua, Ruhul Kudus. Yang ketiga, Namus. Sebagaimana ada hadis dari Waraqah bin Naufal yang dimana bertanya kepada Rasulullah SAW fi awali ahdi bil wahyi. Saat ketika awal mula Nabi diberikan wahyu oleh malaikat Jibril.
Kemudian Nabi mengatakan hada namus alladzi anjala ala Musa. Ini namus di sini isinya yang malaikat Jibril. Jadi bisa dinamakan amin, yakni ketika antum mengatakan bahwa malaikat Jibril itu dijuluki atau diberi nama sebagai Ruhul Amin ya sah saja dalilnya dalam Al-Qur'an, kemudian Ruhul Kudus pun sah saja dalilnya dalam Al-Qur'an, kemudian namus pun ya sah saja di dalam hadis. Sehingga itu dalilnya dalil naqli gitu. Yakni dalil yang ada di dalam Al-Qur'an dan hadis. Paham ya? Yang kedua, Mikail. Malaikat itu adalah malaikat Mikail. Kalau malaikat Mikail itu Ustaz Able, waqalu bil abtor wal bihar wal anhar wal arjak. Yakni malaikat yang Allah tugaskan sebagai yakni apa ya? Ditugaskan untuk menurunkan hujan. Kemudian lautan, sungai dan rezeki. Jadi malaikat Mikail itu, malaikat Mikail ditugaskan 4 perkara. Pertama hujan, air laut, sungai, dan rezeki. Dan yang harus kebanyakan, yakni aglabiahnya, seseorang, yaitu selalu mengkhawatirkan tentang rezeki. Selalu mengkhawatirkan tentang rezeki. Padahal kalau antum membaca di dalam kitab Kasyifah, syarah daripada kitab Safinatun Najah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan la takhafna, yakni la takhafna. Itu nunnya nun taukid. Dalam artian nahinya itu nahi secara apa ya? Secara betul-betul taukid gitu. Menegaskan. Betul-betul kamu itu jangan takut tentang urusan rezeki. Selama kamu hidup, yakni selama kamu hidup rezeki itu akan ada. Dan rezeki itu tidak akan tertukar dengan rezekinya orang lain. Paham ya? Paham. Oke. Yang ketiga, malaikat. Ana bilang ikhtisar ya, sebab tadi udah bilang ke Ustaz Adit 40 menit kajian. Karena ada kajian Jamul Jawami sama guru ana, saya Saltut di Mesir. Yang ketiga, malaikat itu adalah malaikat Israfil. Kalau malaikat Israfil itu muakkalu, yakni wakalu bin nafi bisur, yakni ditugaskan untuk meniup sangkakala. Kalau kata Pak Gupron itu trompet ya. Malaikat Israfil itu tugasnya apa? Meniup trompet, yakni sangkakala ya. Dan sangkakala itu nanti akan ditiup. Ditiup itu hanya 2 kali, Ustaz Adit, hanya 2 kali. Di dalam anak, ini setahu anak dan pengalaman anak, itu hanya 2 kali. Nafkhatan ula, tiupan pertama itu tafna fiha al makhluqat ila ma sya'allah. Tiupan pertama ketika maka itu akan memusnahkan makhluk ada kecuali makhluk yang yakni Allah kersakakan untuk hidup. Dan nafkhatus tsani, dan di dalam tiupan yang kedua itu tuba'atu fiha jami makhluqat. Tiupan kedua itu untuk membangkitkan makhluk yang awal tadi itu dimusnahkan, dimatikan. Paham ya? Sehingga makhluk-makhluk yang awalnya itu dipanakan, itu kembali lagi, arwahnya itu kembali ajsadiyah, masuk kepada jasad-jasad. Contoh Ustaz ya masuk pada jasad Ustaz Able, masuk pada jasad Ustaz Able gitu. Enggak bakal tertukar gitu. Sebagaimana dalam Al-Qur'an, antum ingat surat apa? Ayatnya gini, wa nufikha bisuri fasa'iqa man fis samawati wa fil ardi illa ma yasha'u Allah. Summa nufikha bihi ukhra fa idahum qiyamun yang durun. Wa hadhihi ayat tadullu anna apa? Annal Israfil itu makalu binafki bisur. Oke, lanjut. Yang selanjutnya, malaikat yang selanjutnya yang wajib kita ketahui dan imani adalah malaikat Israel ya. Boleh mengatakan Israel, boleh mengatakan Israel. Boleh bikasir ain, Ustaz Adit, bisa di bifathil ain. Israel atau Israel, boleh. Malaikat Israel, ketika antum ditanya oleh anak antum suatu saat nanti, antum harus bisa jawab, jangan memalukan.
Bapak, ayah, siapa itu malaikat Ijrail? Antum jawab, malaikat Ijrail itu ada wakalun biqabil arwah. Malaikat Ijrail itu adalah malaikat yang Allah tugaskan untuk menggenggam atau mencabut ruh-ruhnya makhluk. Yang harus antum tahu, Ustaz David, maut itu adalah makhluk Allah. Jadi jangan sampai antum punya asumsi bahwa antara maut dan malaikat Ijrail itu satu jenis. Wahada khoto. Itu salah. Kalau antum baca di dalam kitab Daqaiqul Ahbar, ketika Allah menciptakan maut, justru malaikat Ijrail yang akan ditugaskan sebagai mencabut nyawa itu pingsannya itu beberapa mungkin kalau nggak salah 1000 tahun. Saking seremnya maut. Jadi maut itu makhluk Allah. Makhluk Allah yang dimana ditugaskan oleh malaikat Ijrail. Jadi bukan jin sulahidun ya. Bukan satu jenis. Itu yakni dua jenis, yakni maut dan malaikat Ijrail. Cuman malaikat Ijrail itu hanya sebatas seperti gini. Ketika kata alim, orang yang berilmu, bukan itu kan dua jenis, ilmu dan orangnya gitu kan. Nah, begitupun Ijrail pun, makanya malakul maut itu adalah malaikat yang mencabut nyawa. Itu. Makanya wakil yakni ada ulama yang mengatakan bahwa makhluk Allah yang paling serem itu adalah maut. Kata malaikat yang mengakui. Bahkan kalau antum baca ya kitab-kitab Daqaiqul Ahbar, itu malaikat ketika ditugaskan oleh Allah untuk yakni qabil maut atau qabil arwah, itu Allah memberikan dulu terhadap malaikatnya, dan malaikat meminta kepada Allah untuk memberikan kekuatan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Saking serem. Jadi makhluk yang paling ditakuti itu adalah maut. Sebagaimana dalam Al-Qur'an, qul yatawaffakum malakul maut alladzi wukila bikum. Jadi malakul maut ini isinya adalah surat As-Sajdah ya. Kemudian di dalam surat yang lainnya Al-An'am, hatta idza jaa ahadukum mul maut tawaffathu rusulana wa hum la yufarritun. Terkadang saya sedikit istilahnya yang saya rasakan mungkin dan aglabiah lah. Terkadang kita itu tidak merasa bahwa kita itu akan mati. Dan kita itu terkadang merasa bahwa hidup itu akan selamanya. Contohnya, yang mudah. Terkadang kita tidak bertanya-tanya, apa sih yang telah saya lakukan untuk bekal dalam kematian? Apa? Kalau antum membaca kitab-kitab Imam Ghazali, salah satunya Ayyuhal Alad, Al-Qais Mandana ala nafsi, yani orang yang cerdas itu, dia itu tahu akan kematian dan dia itu akan mempersiapkan untuk kematian. Karena hidup itu bukan hanya sebatas di dunia. Setelah mati pun ada kehidupan lain. Sehingga itulah aglabiah. Ya, jangankan orang lain, terkadang kita pun itu merasa bahwa hidup itu akan selamanya. Itulah ajab dunia. Itu salah satu keajaiban dunia. Oke. Yang berapa? Yang kelima dan keenam, malaikat Allah yang harus diyakini dan diimani itu, bahkan ketika antum punya anak, harus diajarkan terhadap anak antum, itu adalah malaikat munkar nakir. Ustaz, malaikat munkar nakir itu tugasnya apa? Ana lupa nih apa namanya referensinya. Pada dasarnya malaikat munkar nakir itu ditugaskan oleh Allah itu bisu alil abdi fi kubrihi. Contoh. Yakni malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk menanyakan terhadap hamba Allah di dalam kuburan. Ustaz, menanyakan apa sih? Saya pengen tahu. Pertama, anit tauhid yang sekarang sedang dikaji, menanyakan tentang tauhid antum. Marrobuka, siapa Tuhanmu? Yang kedua, wadin, agama. Wa madinuka, apa agamamu? Yang keempat, wanubuwat, nabi. Apakah bisa Ustaz sekarang jawaban sekarang sesuai dengan
yang ada di dalam kuburan, seperti marobuka akan Ustaz Adit akan jawab Allah, wa ma nabiyuka antum akan jawab Nabi Muhammad, wa ma dinuka antum akan menjawab Islam, wa ma kitabuka antum jawab Al-Qur'an. Itu sesuai min haitsu apa? Hasbal iman. Sesuai dengan iman kita. Sesuai dengan iman kita. Ustaz Able, kalau iman kita jelek ya jawabannya tidak akan sesuai. Dan yang harus antum ketahui, malaikat munkar nakir itu kelopak matanya itu aswadani, hitam. Jadi ulama mengartikan, walaupun ya ini hanya sebatas gambaran ya, tetapi referensinya ya di dalam hadis yang dimana sumbernya daripada Abi Hurairah kalau nggak salah. Rasul mengatakan idza kubirul maut, ada yang mengatakan idza kubiru ahadukum atahu malakani aswadani ainahuma, yakni ketika mayit dikuburkan ya oleh antum, saking seremnya ketika mayit dikuburkan, maka disitulah dua malaikat datang kepadanya yang dimana kedua kelopak matanya itu hitam. Dalam artian kan kita itu ada putih-putihnya ya. Kalau malaikat munkar nakir itu nggak ada. Bahkan sebagaimana kata ana min hasbal iman, sesuai dengan iman malaikat munkar nakir itu, inna ahlal iman lahu mubasyar. Ketika dia menghadapi ahli iman, yakni orang yang selalu taat kepada Allah, yakni imannya kuat, itu menyenangkan. Itu menyenangkan Ustaz Able. Tapi sebaliknya, ketika menghadapi orang-orang yang fasik, yakni imannya kurang, itu akan menyeramkan. Yakni tergantung seseorangnya. Misalnya bagaimana saya itu pengen agar supaya malaikat munkar nakir itu, bahkan ulama mengatakan bentakan atau pertanyaan daripada malaikat munkar nakir itu melebihi daripada bentakannya geluduk. Tahu geluduk kan tuh? Yang hujan itu petir. Dah. Ini secara gambaran para ulama, walaupun karena ya ulama itu ada yang kasyaf, walaupun bagi orang yang imannya kurang tidak akan percaya Ustaz Able. Tidak akan percaya. Dia itu akan menyangka wah ini halusinasi. Ini hanya imajinasi. Kurofat. Nah, itu. Paham ya? Karena ini kan sedang ngaji tauhid, akidah. Paham Ustaz Adit? Itu. Oke, selanjutnya Ustaz Adit. Malaikat yang wajib diketahui yang 10 itu adalah yang ke-7 dan yang ke-8 adalah malaikat Raqib dan Atid. Beliau itu bisa disebut sebagai malaikat Hafid wa Hadir, boleh Ustaz Adit ya. Boleh Raqib Atid itu boleh. Sebagaimana Imam Bajuri pernah mengatakan bahwa malaikat Raqib Atid itu tugas itu adalah mencatat amal. Ahaduhuma anil yamin yaktubu al hasanah. Ya. Arah kanan itu untuk mencatat kebaikan, wal ukhra minasyimal yaktubu as-sayyi'at. Dan arah kiri itu untuk mencatat amal-amal yang buruk. Dalam artian bagaimana? Dalam artian Ustaz Radit, Ustaz Able, ya'lamuna ma yataf'alun. Kita itu ada CCTV-nya. Apa yang kita lakukan akan tahu. Berdasarkan apa Ustaz Radit, Ustaz Able? Berdasarkan dalam Al-Qur'an. Sebagaimana wa inna alaikumul lahafidin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Apapun yang kita lakukan itu tidak sedikit pun tersensori, gitu bahasanya. Dalam artian itu mesti akan diketahui. Kemudian malaikat selanjutnya yang wajib kita ketahui dan imani adalah malaikat Malik. Makanya Ustaz Radit, Ustaz Abla yang ada di sini yang ikut kajian,
jika antum pengen punya anak kemudian ditakuti oleh oleh teman-temannya, namakan Malik. Karena apa? Karena malaikat Malik itu muakkal bin niron, yakni malaikat yang ditugaskan menjaga neraka asabah ya, neraka yang 7. Jahanam gitu kan. Kemudian syakor, hawiyah dan lain-lainnya. Ada 7. Dulu waktu anak pernah ngajar Ustaz Adit pernah ngajar di sana di Mesir, teman-teman anak. Dia kebalik. Dalam artian gini. Dia itu punya pemikiran bahwa neraka itu ada 8, surga itu ada berapa? Ada 7 gitu kan. Saya pengen tanya, kenapa antara neraka dan surga itu pintunya lebih banyak neraka? Bisa jawab gak? Yang bisa jawab gak? Nah, jawabannya sesimpel itu, guru anak saya waktu di Mesir. Karena luang untuk masuk neraka itu banyak. Paham gak? Luang untuk masuk neraka itu banyak. Dalam hal kecil pun. Sedikit kumpul banat, sedikit kumpul kemudian ngomongin, curhatin, atau ngegibahin Ustaz Radit. Ya kan itu dosa yang tidak kerasa. Luang untuk neraka itu banyak. Itulah sesimpel itu, sambil canda. Kenapa? Jadi luang pintu neraka dan pintu surga itu simpel kan jawabannya, dan rasional juga, masuk akal juga. Pintu neraka dan pintu surga itu. Oke. Tapi sorry. Ini pun ikhtilaf. Anak akan bahas. Ulama pun ada yang mengatakan bahwa surga pun ada 7, neraka pun ada 7. Tapi di dalam apa namanya keikhtilafan ini ada ulama menambahkan ya. Tapi saya sepakat dengan 8, ada yang 8. Tapi Allah alam, dan apa namanya saya pun tidak akan memperdebatkan, karena ikhtilaful umam itu merupakan apa? Rahmat. Ada yang mengatakan ya itu sudah jelas, itu udah ittifaq ya, bahwa pintu surga itu memang ada 7. Surga Firdaus dan lain-lainnya ya. Tapi pintu neraka itu ada yang mengatakan 8, ada yang mengatakan 7. Wallahu alam ya. Karena saya belum masuk ke ranah itu ya nih. Karena di akhirat itu hanya ada 2 jalur. Di akhirat itu hanya ada 2 jalur, Sadadit. Kira-kira antum jalurnya mau kemana? Surga, neraka, wallahu alam. Allah yang mengetahui. Oke. Yang terakhir, malaikat yang wajib kita imani dan yakini itu adalah malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan itu sebalik daripada malaikat Malik, dalam artian wakal bil janan atau bil jinan, yakni malaikat yang ditugaskan untuk menjaga pintu surga. Wahya sab'ah, ada 7 tuh, ada 7. Tapi sepakat ittifaq ulama ya, neraka ada 7, surga ada 7, tapi ikhtilaf neraka itu ada 8. Tapi wahadza wallahu alam bisawab ya. Paham ya? Nah, itu 10 malaikat yang wajib antum ketahui, yang wajib antum imani, dan wajib antum mengajarkan terhadap anak antum suatu saat nanti. Paham Ustaz Abla ya? Ustaz Radit? Ya, paham. Oke. Kemudian bait selanjutnya. Mana? Oke. Arba'atun. Sekarang akan membahas kitab Samawiyah. Mungkin antum tahu ya, mungkin antum baru pernah mendengar kitab Samawiyah. Ustaz, kitab Samawiyah itu apa? Gitu kan. Oke, saya akan bahas apa saja sih kitab Samawiyah. Oke, sekarang akan membahas qala Nabi rahimahullah taala. Arba'atun min kutubin tafsiruha Taurat Musa bil Huda tanziluha Zabur Dauda wa inzilun ala Isa wa furqanun ala khairil mala. Oke. Di sini bahwasanya bil khulaso, bahwasanya ya wajib ala kulli mukallaf, setiap kita yang berakal juga sudah balik untuk meyakini bahwa Allah itu menurunkan kitab samawiyah atau wahyu terhadap para rasul dan para anbiya. Paham ya? Jadi antum harus yakini, bahkan ini hukumnya wajib,
bahwa Allah itu menurunkan Al-Quran, bukan Al-Quran, kitab, yang dimana itu sifatnya atau bangsanya Samawiyah terhadap para rasul dan para nabinya. Nah, lalu akan dibahas, Ustaz, yang dimaksud kitab Samawiyah di sini itu ada berapa? Arba'atun min kutubi tafsir. Ada 4 secara perincian. Ada 4, Ustaz Adit. Pertama apa? Taurat. Taurat itu milik siapa? Atau kitab yang diturunkan terhadap siapa? Nabi Musa alaihissalam, tujuannya bil huda, untuk memberikan petunjuk. Taurat, ulama mengatakan itu diambil dari kata warojandi. Warojandi. Apa itu Ustaz makna warojandi? Warojandi itu adalah nurun wadiyah, yakni cahaya yang menyinari. Dan umat yang paling banyak bertele-tele atau selalu mempertanyakan kenapa sih harus ini adalah umatnya daripada umat Nabi Musa dan Israel. Makanya syariat Nabi Musa, Ustaz Dardit, Ustaz Able, itu ekstrim. Emang apa Ustaz ekstrim? Ketika kulit terkena najis, maka cara untuk mencucikan itu kulitnya itu harus dibesit, yakni paham ya, dibesit itu harus dihilangkan sama kulit-kulitnya sehingga disempurnakan oleh Rasulullah SAW, rahmatan lil alamin, untuk memberikan kasih sayang terhadap umatnya. Wa arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Ketika najis terkena pada kulit itu hanya sebatas dibasuh. Andaikan kata antum Ustaz Able atau Ustaz Radit yang ada di sini hidup di zaman Nabi Musa, kemudian kulit antum terkena najis, berarti ya berikut kulitnya gak ada, hilang gitu. Itu, paham ya? Jadi yang pertama, kitab Samawiyat itu ada yang pertama kitab Taurat yang diturunkan terhadap Nabi Musa. Yang selanjutnya kitab Jabur. Kitab Jabur itu miliknya daripada Nabi Daud, dalam artian Allah turunkan terhadap Nabi Daud. Pilih ikhtisar ya, karena ini 9 menit lagi akan ada tutup. Kemudian wa Injil yang selanjutnya, kitab Samawiyat itu adalah kitab Injil ala Isa yang diturunkan terhadap Nabi Isa alaihissalam. Kitab Injil, ulama wakil mengatakan itu kalimatun Yunaniyah. Makanya kan Injil itu diyakininya oleh kaum Yahudi gitu kan. Yang terakhir adalah Al-Furqan. yakni Al-Furqan itu apa? Ismun min asmail Quran. Nama daripada nama-nama Al-Quran. Kenapa Ustaz Al-Quran itu dinamakan Al-Furqan? Karena Al-Fariq, artinya Al-Furqan itu Al-Fariq bainal haq wal batil. Quran itu untuk menjelaskan bainal haq wal batil, membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Khairul mala itu artinya adalah Rasulullah SAW. Al-mala itu Ustaz Radit itu maknanya asyraful qaum, yakni asyraful anbiya wal mursalin. Adalah Nabi Muhammad SAW. Paham ya? Berdasarkan apa? Bahwa kitab yang 4 ini sebagai Samawiyah turun dari Allah Subhanahu wa taala untuk para nabinya Al-Qur'an. Sebagaimana di surat Al-Baqarah ya kalau enggak salah, kana nasu ummatan wahidatan fa ba'asallahu nabiyina mubasyirina wa munzirina wa anjala ma'hum al-kitab bil haqq. Itu dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab terhadap para nabinya untuk apa ya? Untuk menghukumi, untuk memberikan tauhid atau petunjuk mana yang benar, mana yang hak dan mana yang batil. Ini udah berapa bait? 1 2 3 4 5. Udah 5 bait ya. Alhamdulillah. Udah masuk pada apa? Pada target. Ini pertemuan yang keempat ya. Saya itu janjinya 15 hari, tapi saya rasa ini enggak bakal 15 hari Ustaz Radit. Paling mentok, paling lambat 10 hari pun pertemuan akan khatam. Akan khatam insyaallah. Mudah-mudahan setelah khatam antum paham gitu. Dan setelah antum khatam insyaallah antum bisa ngamalkan minimal pada diri antum, ya maksimal pada orang lain, ataupun ya ketika antum menikah terhadap istri antum ataupun terhadap anak antum. Paham ya? Paham Ustaz. Maaf soal kalau enggak ada
Ana akan tutup ana ma fish. karena ini apa namanya kajian anak sama saya satu 7 menit lagi. Makasih semuanya yang telah menyempatkan waktunya untuk mutolaah bersama, dan semoga bermanfaat apa yang telah disampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.